Minum dulu bentar ya. Ya, apa bang? Kok nadanya bisa makin tinggi ya? Kan semuanya bergantung pada cepat lambat gelombang pada senar. Jadi kalau senarnya makin pendek ya suaranya makin tinggi lah. Hah? Cepat rambat gelombang? Iya, ini materi gelombang. Salah satu jenis gelombang adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk proses perambatan sebuah gelombang. Gelombang mekanik terbagi atas dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh dari gelombang jenis transversal adalah gelombang pada tali dan gelombang pada permukaan air. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal ini adalah gelombang pada selingki. Contoh lain seperti gelombang pada tali, yaitu saat senar gitar dipetik dan menghasilkan nada. Jika kamu lihat di video ini, riak air adalah salah satu contoh gelombang mekanik. Gelombang transversal membentuk gelombang sinus yang terdiri atas bukit dan lembah gelombang. Ada beberapa besaran yang harus kita ketahui dalam gelombang mekanik. Besaran yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah pada gelombang. Besaran yang kedua adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Besaran yang ketiga adalah periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang. Besaran yang keempat adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu satuan waktu. Adapun rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. T adalah periode gelombang, satuannya sekon. F adalah frekuensi, satuannya hertz. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa pada senar gitar itu menghasilkan nada rendah dan juga tinggi. Ini disebabkan oleh cepat rambat gelombang yang dihasilkan senar gitar yang berbeda. Konsep ini dikenal dengan hukum Melde. Hukum Melde mempelajari tentang besaran-besaran yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada tali, yaitu senar gitar. Hukum Melde juga memiliki persamaan, yaitu sebagai berikut. V sama dengan akar F per mu, sama dengan akar F dikali L bagi M, sama dengan akar F dibagi rho dikali A. V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. F adalah tegangan senar atau tali, satuannya newton. Mu adalah massa persatuan panjang senar, satuannya kilogram per meter. Rho adalah massa jenis senar, satuannya kilogram per meter kubik. L adalah panjang senar, satuannya kilogram per meter kubik. A adalah luas penampang, satuannya meter kubik. Faktor yang menyebabkan perbedaan nada yang dihasilkan pada senar gitar adalah: pertama, massa senar yang berbeda pada gitar. Gitar memiliki senar dengan ketebalan yang berbeda. Untuk panjang tali senar yang sama, senar gitar yang semakin besar berarti memiliki massa yang semakin besar. Untuk senar yang semakin besar, kecepatan merambat semakin kecil, maka frekuensi gelombang yang dihasilkan akan semakin rendah. Dan sebaliknya, untuk tali yang lebih kecil atau senar yang lebih kecil, maka kecepatan rambat gelombangnya semakin besar, sehingga frekuensinya akan semakin tinggi.
Faktor yang kedua adalah setelan kekencangan senar gitar, alias tegangan pada senar. Maksud dari setelan kekencangan senar gitar ini, kencang atau kendornya senar gitar saat kita menyetelnya. Kencang kendornya senar gitar yang kita atur mempengaruhi cepat rambat gelombang, di mana semakin kencang kita menyetel senar gitar, maka nada yang akan kita dapatkan semakin tinggi. Dan begitu juga saat kita menyetelnya kendor, maka nada yang didapatkan akan semakin rendah. Faktor yang ketiga adalah posisi tangan. Posisi tangan saat menekan gitar pada fret tertentu mempengaruhi pada nada yang dihasilkan, di mana panjang gelombang saat kita menekan pada fret di ujung dan di tengah itu akan berbeda. Saat cepat rambat gelombang sama, namun memiliki panjang gelombang yang pendek, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Ini sesuai dengan persamaan umum dari cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Faktor yang keempat adalah tarikan petikan senar gitar. Petikan pada senar gitar merupakan usikan atau getaran yang menyebabkan senar gitar membentuk gelombang. Semakin pelan kita memetik senar gitar, maka semakin kecil amplitudo yang didapat. Semakin kecil amplitudo gelombang yang didapat, maka semakin kecil intensitas gelombang dan bunyi nada yang terdengar akan juga semakin kecil. Begitu pula sebaliknya.